Ini adalah pondok kebun yang sebelumnya saya jadikan sebagai base camp atau tempat mengolah sumber makanan hasil dari berpetualang. Terlihat pondok ini sudah lapuk, termasuk kolam ikan yang ada di depan pondok pun sudah tidak terurus lagi. Jadi seperti ini keadaan pondok kita. Jadi pondok ini harus kita bangun ulang. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Untuk lantainya pun di sini sudah tidak layak untuk dipakai. Sekarang kita akan mengerjakan pembangunan pondok baru. Sekarang saya akan persiapkan beberapa peralatan untuk kebutuhan pembongkaran pondok ini. Setelah semua siap, satu persatu kayu yang terpasang di pondok ini akan lanjut saya bongkar. Jadi pembangunan pondok ini tidak seharusnya memakan waktu sampai 30 hari. Tapi itulah yang terjadi saat pembangunan pondok ini. Ada beberapa kendala disertai juga dengan musim hujan yang sedang terjadi di daerah kami beberapa minggu belakangan ini. Sehingga episode ini baru bisa tayang setelah 2 bulan dari awal pembangunan pondok sampai proses editing. Sekarang saya lanjut bongkar pondoknya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk pondok sudah habis kita robohkan. Sekarang akan saya bereskan dulu, baru lanjut kita bangun pondok baru. Sekarang saya bereskan dulu. Sekarang saya lanjut bersihkan sisa pembongkaran pondok ini. Satu persatu puing saya pindahkan dari tempat semula. Terlihat juga ada hewan yang sudah menghuni pondok ini selama kita tinggal. Singkat cerita, semua bekas pembongkaran selesai dibersihkan. Sebelum dibangun pondok baru, sekarang saya akan ratakan beberapa area yang masih terlihat bergelombang. Jadi setelah area diratakan, saatnya masuk ke proses pembangunan pondok baru. Beberapa balok kecil pun saya persiapkan. Setelah semua terkumpul, satu persatu kayu balok ini saya ukur dan lanjut saya gergaji. Tahap pertama, 2 balok berukuran sama saya telentangkan dan juga 2 balok berukuran lebih kecil saya rentangkan di antara 2 sisi tiang utama seperti ini. Lanjut, semua balok yang terpasang pun saya paku. Setelah tiang rangka utama selesai, lanjut untuk tiang rangka kedua dan rangka ketiga saya kerjakan dengan cara yang sama. Satu persatu balok saya susun di atas tiang rangka pertama, lanjut semua akan saya paku. Setelah ketiga rangka jadi, selanjutnya 2 rangka tiang akan saya pindahkan dari tempat semula agar nanti lebih gampang saat mendirikan tiang rangka utama. Lanjut, di sini saya akan dirikan rangka utamanya terlebih dahulu. Siku sementara pun lanjut saya paku agar nanti rangka utama ini bisa berdiri dan juga agar nanti saya mengerjakan tiang rangka ini lebih gampang. Selanjutnya, cara yang sama saya lakukan di rangka kedua dan juga rangka ketiga. Setelah ketiga rangka berdiri, beberapa balok kecil saya pasang memanjang seperti ini. Lanjut, semua balok kecil yang terpasang saya paku satu persatu. Selanjutnya di bagian atas pun beberapa balok kecil juga saya pasang memanjang seperti ini. Dan lagi semua akan lanjut saya paku terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pengerjaan pondok ini tidak berlangsung mulus. Seperti yang terjadi saat ini, tiba-tiba saja hujan pun mulai turun. Disertai juga dengan badai angin yang membuat pengerjaan pondok ini harus saya hentikan.
Di hari berikutnya saya kembali melanjutkan pengerjaan pondok ini. Satu persatu tiang pondok di bagian atas saya rapikan. Sekarang rangka dasar pondok ini sudah berdiri. Selanjutnya 3 balok kecil saya ukur dan lanjut saya gergaji dengan ukuran yang sudah ditentukan. Sementara itu, saya akan mengerjakan kerangka di bagian atap terlebih dahulu. Satu persatu balok yang sudah dipotong, lanjut saya pasang di bagian tengah. 3 balok kecil ini bertujuan untuk menopang kerangka di bagian atap. Selanjutnya, saya akan pasang 6 balok kecil dengan ukuran sama panjang, dipasang miring dari atas ke bawah hingga membentuk sebuah kerangka dasar di bagian atap. Singkatnya, pemasangan semua kerangka atap pun selesai. Selanjutnya, sebelum pemasangan atap, di sini saya akan lapisi menggunakan plastik terpal terlebih dahulu. Dikarenakan untuk atap sendiri nanti saya akan menggunakan atap daun rumbia agar nanti tidak terjadi kebocoran walaupun di saat hujan deras. Untuk pemasangannya kita skip aja. Jadi begini keadaan setelah terpasang plastik terpal. Selanjutnya saya akan siapkan beberapa helai atap yang akan saya pasang sebentar lagi. Terlihat untuk atap rumbia pun sudah mulai terkumpul. Jadi inilah alasan saya pasang plastik terpal di bagian lapisan utama. Dikarenakan untuk atap dan rumbia ini hanya ada sekitar 20 lembar saja. Mengingat untuk ukuran pondok yang saya bangun setidaknya akan menghabiskan sekitar 50-60 lembar agar pemasangan pun bisa maksimal. Selanjutnya satu persatu atap saya pasang terlebih dahulu. Karena saya sudah lapisi menggunakan terpal untuk pemasangan daun rumbia ini, saya pasang tidak terlalu berdempetan. Cara ini akan menghemat penggunaan atap rumbia yang akan saya pasang. Singkatnya, setelah semua atap terpasang, lanjut saya akan rapikan semua daun rumbia yang kepanjangan. Terlihat untuk pengerjaan di bagian atap pun selesai. Sekarang saya akan lanjut mengerjakan di bagian lantai pondok. Beberapa helai papan sudah saya persiapkan dengan ukuran yang sudah saya potong sebelumnya. Satu persatu helai papan lanjut saya pasang. Sekarang semua papan yang terpasang lanjut saya paku terlebih dahulu. Jadi proses ini yang paling enak saat pengerjaan pondok ini. Akhirnya pemasangan lantai utama pondok selesai. Ya, walaupun terlihat jelas untuk lantai terpasang masih kurang rapi, tapi ini bukan jadi masalah besar. Sekarang saya akan lanjut untuk mengerjakan kerangka teras di bagian depan pondok. 3 balok kecil berukuran sama lanjut saya paku di bagian bawah dari tiang utama. Untuk terasnya sendiri saya buat lebih rendah 20 cm dari lantai utama. Terlihat semua kerangka teras pun sudah selesai. Lanjut, saya akan pasang sekitar 4 helai papan untuk teras di bagian depan pondok. Satu persatu papan saya pasang dan lanjut saya paku.
Akhirnya pemasangan di bagian lantai pun selesai. Lanjut, saya akan pasang beberapa potong kayu untuk di bagian atas. Beberapa papan berukuran kecil lanjut saya paku dengan jarak yang ditentukan, dan sekaligus ini menjadi ventilasi udara agar pondok ini tetap sejuk saat ditempati. Bagian depan dan belakang pondok saya buat dengan cara yang sama. Setelah pemasangan di bagian lantai dan juga di bagian atap selesai, terlihat pondok ini sedikit lebih rapi. Sekarang saya akan lanjut kerjakan beberapa kerangka untuk pemasangan dinding dan juga kerangka di bagian jendela. Satu persatu potong balok, lanjut saya paku. Singkatnya, setelah pemasangan kerangka untuk dinding, sekarang saya akan lanjut potong-potong beberapa helai papan untuk kebutuhan di bagian dinding belakang pondok dengan ukuran yang sudah ditentukan. Sekarang untuk papan saya bawa ke pondok dan lanjut, semua papan ini saya akan pasang di bagian dinding belakang. Satu persatu helai papan, lanjut saya paku dulu. Jadi tidak ada teknik khusus dalam pemasangan dinding ini. Hanya saja papan disusun sejajar mengikuti papan sebelumnya seperti ini. Sekarang pemasangan dinding di bagian belakang pun selesai. Dari kejauhan pun ini sudah terlihat seperti pondok. Hanya saja dinding di bagian kiri, kanan, dan juga di bagian depan yang belum terpasang. Sekarang saya akan lanjut potong beberapa papan lagi untuk kebutuhan dinding di bagian sisi kiri dan sisi kanan pondok ini dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lanjut, papan ini saya gergaji. Semua papan yang sudah dipotong lanjut saya bawa ke pondok. Satu persatu papan ini akan saya paku terlebih dahulu. Dengan cara semua papan berukuran sama pendek saya berdirikan seperti ini. Setelah sisi kanan dinding terpasang, selanjutnya untuk dinding di bagian kiri dan juga di bagian depan saya kerjakan dengan cara yang sama. Terlihat separuh dinding di bagian bawah semuanya sudah terpasang. Sekarang pun hujan gerimis mulai turun. Kali ini tidak akan menghalangi saya untuk melanjutkan pengerjaan pondok ini. Selanjutnya dinding di bagian atas pun lanjut saya pasang. Untuk dinding di bagian atas saya pasang dengan cara memanjang seperti ini. Satu persatu helai papan lanjut saya paku. Untuk pemasangan dinding di bagian sisi kanan kita skip aja. Lanjut, saya akan kerjakan dinding di bagian depan pondok. Di sini saya akan mengikuti alur kerangka yang sebelumnya sudah saya bentuk. Sekalian juga untuk dinding di bagian depan saya buat satu jendela kecil. Dan pada akhirnya semua dinding sudah selesai terpasang. Bagian sisi kiri dan kanan pondok sudah mulai terlihat lebih rapi. Dari kejauhan pun pondok kecil ini sudah terlihat agak sedikit nyaman untuk ditempati. Hanya saja pintu utama pondok ini belum terpasang. Jadi sekarang saya akan lanjut pasang pintu utama pondok ini. Untuk proses pembuatan pintu utama kita skip aja. Sekarang saya langsung pasang pintu utama yang sebelumnya sudah saya buat. Saat proses pemasangan pintu, lagi-lagi hujan pun kembali turun. Terlihat pintu utama sudah selesai terpasang.
Hujan gerimis ini tidak menghalangi saya untuk membersihkan kolam ikan yang ada di depan pondok. Pertama, saya akan bersihkan tanaman air yang sudah memenuhi kolam kecil ini. Kolam ikan ini sudah lama tidak terurus. Nanti saya juga akan kuras kolam ini sekaligus untuk memastikan apakah kolam kecil ini masih ada ikannya atau tidak. Sekarang tumbuhan air yang menutupi permukaan kolam pun sudah berhasil saya keluarkan dari dalam kolam. Sekalian saya akan bersihkan area di sekitaran pondok ini, termasuk kayu bekas potongan pun lanjut saya kumpulkan. Setelah semua area pondok bersih, tiba-tiba saja hujan deras kembali turun. Dan hujan ini berlangsung cukup lama, sehingga untuk menguras kolam ikan ini akan saya lanjutkan di hari berikutnya saja. Keesokan harinya saya kembali mengerjakan pengurasan kolam kecil ini. Sedikit demi sedikit air kolam saya keluarkan menggunakan ember yang saya bawa dari rumah. Di sini saya juga persiapkan air bersih untuk menampung beberapa ikan yang masih tersisa di dalam kolam ini. Setelah air kolam terkuras, sekarang saya akan lanjut cari ikan yang masih tersisa. Jadi ikan-ikan ini sudah berada selama 1 tahun lebih di dalam kolam ini. Hanya saja ikan yang masih bertahan ada beberapa ekor saja, termasuk ikan betok salah satunya penghuni kolam kecil ini. Setelah ikan yang tersisa berhasil dievakuasi, selanjutnya saya juga akan bersihkan lumut yang menempel di dinding kolam. Setelah semua dinding kolam bersih, selanjutnya kolam ini akan saya aliri air lagi. Sedikit demi sedikit, kolam ikan pun kembali terisi air bersih. Singkat cerita, sekarang air kolam pun sudah terisi penuh. Ikan yang sebelumnya saya evakuasi, sekarang lanjut saya rilis lagi. Dan semoga saja ikan-ikan ini bisa kembali hidup sehat dengan ekosistem baru yang akan berlangsung ke depannya. Setelah urusan pondok dan juga kolam ikan selesai, sekarang saya akan lanjut berpetualang untuk mencari sumber makanan apa saja yang nantinya saya bisa olah menjadi menu makanan untuk malam hari ini. Dan di sini saya juga bawa pancing ikan. Rencananya saya akan pancing ikan di dekat sungai yang keberadaannya lumayan jauh dari area pondok. Sekarang saya akan lanjut menuju ke pinggir sungai, berharap ada sumber makanan yang bisa saya temukan di sekitaran sini. Oke teman-teman, jadi karena sekarang hujan pun sudah mulai turun ya, tidak memungkinkan untuk kita memancing ikan di ujung sana. Jadi sekarang saya akan lanjut cari sayuran apa aja yang bisa saya temukan di sekitaran sini untuk nanti kita masak di pondok. Sekarang saya akan lanjut cari sayuran dulu. Mengingat cuaca yang kurang mengizinkan, saya pun memutuskan untuk membatalkan memancing ikan, yang dimana lokasinya pun masih sangat jauh dari keberadaan saya saat ini. Jadi di sini saya akan petik sayuran pakis yang tumbuh liar di pinggir sungai ini. Sayuran pakis ini nanti akan saya sulap menjadi makanan yang super lezat. Sekaligus ini adalah salah satu sayuran favorit. Tentunya di sini saya akan kumpulkan terlebih dahulu. Tidak jauh dari sini saya menemukan buah legend yang keberadaannya pun sudah hampir susah untuk ditemukan. Jadi ini adalah buah rambusa. Dari beberapa sumber yang beredar, buah rambusa memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan tubuh. Oke teman-teman, jadi di sini kita menemukan salah satu jenis buah-buahan
Ini yang masih mentah. Dan seperti ini yang kalau yang udah matangnya berwarna kuning. Dan ini rasanya sama seperti rasa buah markisa. Ini manis dan yang matangnya berwarna kuning seperti ini. Buah rembusa kaya akan kalsium yang bermanfaat untuk menjaga kepadatan tulang dan kesehatan gigi. Kandungan zat besi di dalam buahnya dapat membantu tubuh dalam memproduksi sel darah merah, sehingga ini baik untuk mencegah anemia. Sekarang perjalanan saya lanjutkan. Di sini saya juga melihat banyaknya sayuran genjer yang tumbuh liar di sekitaran sini. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga banyak melihat sayuran genjer yang tumbuh liar di sekitaran sini. Tapi karena hari ini saya tidak pengen masak genjer, jadi untuk genjer ini kita tinggal aja. Sekarang kita lanjut. Singkatnya, perjalanan saya lanjutkan. Jadi di sini saya melihat salah satu pohon talas yang sepertinya umbi talas ini akan cocok kalau dicampur dengan sayuran pakis yang sudah saya petik tadi. Lanjut, sekarang saya akan ambil beberapa saja. Sepertinya 2 umbi talas ini sudah cukup untuk nanti saya olah dengan sayuran pakis. Singkat cerita, saya akan kembali ke pondok. Mengingat hari pun sudah mulai gelap, saya akan menyalakan penerangan dulu. Oh iya, mungkin masih ada dari teman-teman yang sering bertanya tentang penerangan yang saya nyalakan. Jadi pondok kebun ini keberadaannya tidak jauh dari pemukiman. Maka dari itu, aliran listrik pun bisa masuk sampai ke area pondok. Sekarang saya lanjut untuk memasak hasil berpetualang tadi sore. Di sini saya juga menggunakan kompor portable saja. Jadi sebenarnya pondok ini belum rampung 100%. Terlihat area dapur pun belum saya kerjakan. Sementara itu teras depan pondok akan menjadi dapur sementara. Pertama saya akan masak nasi terlebih dahulu. Sembari menunggu nasinya matang, saya akan petik beberapa rawit yang ada di area sekitar pondok. Setelah rawit saya panen, terlihat nasi pun sudah mendidih. Sementara itu semua bumbu saya siapkan, seperti rawit, bawang merah, bawang putih, dan jangan lupa kasih sedikit garam. Sekarang semua bumbu akan saya haluskan. Terlihat nasi pun sudah matang. Selanjutnya semua menu akan saya siapkan. Di sini ada sayuran pakis dan juga ubi talas yang akan saya olah menjadi menu masakan spesial untuk malam ini. Ubi talas saya bersihkan dan lanjut akan saya potong-potong kecil seperti ini. Sekarang untuk sayuran pakis juga saya bersihkan dari beberapa batang pakis yang kelihatannya sudah keras. Singkatnya, kedua bahan menu sudah siap. Pertama, kompor portable kembali saya nyalakan. Ubi talas yang dipotong kecil lanjut saya masukkan. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita masukkan ubi talas dulu. Proses ini saya tunggu sampai ubi talas ini benar-benar kering seperti penggorengan keripik pada umumnya. Singkatnya, ubi pun sudah matang, lanjut saya angkat lagi. Proses selanjutnya, semua bumbu yang sudah dihaluskan lalu saya masukkan. Sekarang semua sayuran pakis saya masukkan sambil diaduk-aduk seperti ini. Sepertinya ini adalah kombinasi yang sangat cocok antara keripik talas dan juga sayuran pakis. Sekaligus pertama kalinya saya mencicipi dua kombinasi terbaik yang sebentar lagi akan saya eksekusi.
Terlihat menu kali ini sangat menggoda. Aroma dari rawit hijau tercium sangat wangi yang membuat perut seketika menjadi lapar. Jadi tanpa berlama-lama nasi putih saya siapkan. Sekarang menu keripik talas dan juga sayuran pakis langsung saya hidangkan. Pertama saya akan cicipi keripik talas dulu. Ini rasanya benar-benar lezat, apalagi dikombinasi dengan sayuran pakis yang membuat selera makan pun semakin menjadi-jadi. Ini adalah sedikit perayaan yang sudah seharusnya dirayakan, mengingat lebih kurang 1 bulan saya mengerjakan pondok kebun ini. Terlihat perayaan sederhana, tapi disinilah letak keseruannya. Berpetualang mencari sumber kekayaan alam yang bisa diolah menjadi menu masakan yang super lezat. Sekarang saya akan lanjut makan terlebih dahulu. Singkat cerita, makan malam pun selesai. Terlihat di depan pondok juga ada ubi talas dengan jenis yang sama dengan yang saya olah tadi. Tanpa pikir panjang, talas ini akan lanjut saya bongkar. Jadi seperti ini itu jenis ubinya. Masih sama dengan ubi yang kita dapat tadi sore. Sekarang lanjut kita kumpulkan. Beberapa ubi pun akan saya kumpulkan. Nanti ubi ini akan lanjut saya rebus. Di sini terlihat ubi pun masih banyak terkubur di bawah tanah. Setelah dirasa cukup, umbi ini lanjut saya bersihkan. Sekarang lanjut saya rebus dulu. Tidak lupa kasih sedikit garam dan juga sedikit susu kental agar aroma dan rasanya makin mantap. Singkat cerita, ubi rebus pun sudah matang. Selanjutnya, ubi ini akan saya angkat dan akan saya pisahkan dari tempat perebusan. Sekarang ubi talas rebus pun lanjut saya eksekusi. Terlihat sedikit panas, tapi ini cocok dengan udara malam yang semakin dingin. Singkat cerita, ubi rebus pun sudah selesai saya eksekusi. Karena malam sudah semakin larut, mengingat besok pagi saya akan melanjutkan petualangan ke hutan lagi untuk mencari sumber makanan apa saja yang saya temui yang bisa diolah menjadi makanan yang super lezat. Jadi malam ini saya putuskan untuk lanjut beristirahat dulu. Jangan lupa bantu juga channel ini berkembang dengan cara subscribe dan like juga video ini. Mungkin ini aja dulu untuk episode video kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur dan sampai jumpa lagi di video petualangan berikutnya.